Tak cuma berhutang 50 miliar, Anies juga teken perjanjian politik dengan Sandiaga Uno. Perjanjian itu ada? Ya saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu. Oh, oke. Ikut ya melihat, ikut ya saya lihat tangan-tangannya ada di situ. Namanya yang buat juga itu lawyernya Pak Sandi. Namanya Pak Rik ya. Jadi memang saya melihat ada perjanjian di mana gubernur itu tugasnya apa, wakil gubernur tugasnya apa. Bentuk fisiknya sendiri itu kan tentunya perjanjian yang ditandatangani tiga pihak, saya, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasko. Jadi nanti mungkin Pak Dasko atau Pak Fadli yang lebih berwenang memberikan keterangan, karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo-nya dan Pak Anies. Dalam beberapa hari ini, Anies seperti hilang di telan bumi. Gak tahu dia sembunyi di mana. Tampaknya dia sembunyi karena dikejar-kejar hutang. Ada hutang duit yang katanya 50 miliar dan juga ada hutang janji. Dia berjanji tidak akan mencalonkan sebagai calon presiden kalau Pak Prabowo masih mencalonkan sebagai calon presiden. Gimana Anies? Anies Baswedan rupanya memiliki sejumlah perjanjian politik saat akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta pada pemilihan kepala daerah 2017 lalu. Salah satunya adalah perjanjian dengan wakilnya Sandiaga Uno. Sebelumnya pekan ini Sandiaga Uno membongkar tentang adanya perjanjian antara Anies, dirinya dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Kini giliran Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa yang membocorkan bahwa Anies dan Sandi memiliki surat perjanjian politik pada Pilkada Jakarta 2017 lalu. Erwin Aksa diketahui adalah salah satu tim sukses pasangan Anies dan Sandi di Pilkada Jakarta 2017 lalu. Saya ikut drafting perjanjian itu. Saya lihat tanda tangannya di situ, kata Erwin Aksa. Penyusun utama surat perjanjian tersebut, kata Erwin dalam tayangan terjudul Nasdem serahkan diri ke Golkar. Ternyata Anies masih ngutang 50 miliar ke Sandiaga Uno itu. Erwin Aksa menambahkan bahwa Rik merupakan pengacara Sandiaga Uno. Rik sempat diangkat sebagai komisaris Perumda Pasar Jaya, tetapi belakangan dicopot oleh Anies Baswedan. Dia diganti oleh Pak Anies sebelumnya selesai masa waktunya, terang Erwin. Lebih lanjut, Erwin Aksa secara singkat mengungkap isi perjanjian politik antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Saya lihat ada perjanjian di mana gubernur tugasnya apa dan wakil gubernur tugasnya apa, kata Erwin Aksa. Sebelumnya Anies Aksa juga mengungkap bahwa Anies masih berhutang 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Hutang tersebut digunakan untuk membiayai logistik Pilkada Jakarta 2017 lalu dan hingga kini belum dilunasi. Peminjaman uang tersebut disahkan di atas sebuah surat perjanjian hutang piutang yang juga disusun oleh pengacara Sandiaga Uno, Rik Rizkiana. Baik Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno belum memberikan tanggapan terkait informasi yang diumbar Erwin Aksa tersebut. Anies Baswedan disebut menaikkan setidaknya 3 surat perjanjian saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 lalu. Surat perjanjian yang pertama ditekan bersama Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang mendukungnya untuk mencalonkan diri. Surat yang sama juga ditekan oleh Sandiaga Uno yang ketika itu adalah calon wakil gubernur. Menurut Sandiaga Uno, surat perjanjian ini disusun bersama politikus Gerindra Fadlizon. Bahkan Fadli menulis tangan perjanjian tersebut dan dibubuhi oleh materai. Sandiaga tak merinci isi perjanjian tersebut, tetapi mengatakan bahwa surat itu kini dipegang oleh politikus Gerindra, Sufi Desko Ahmad. Banyak yang menduga perjanjian itu berisi kesepakatan bahwa Anies akan mendukung jika Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Tetapi baik Gerindra maupun pihak Anies Baswedan yang kini mencalonkan Partai Nasdem, PKS dan Demokrat sebagai bekal capres di pemilu 2024 belum buka suara soal perjanjian ini. Perjanjian kedua adalah terkait pembagian tugas antara gubernur dan wakil gubernur dengan Sandiaga Uno.
Perjanjian yang kedua ini diungkap oleh Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa dalam podcastnya Akbar Faisal. Perjanjian lain juga dibuat jelang Pilkada Jakarta 2017 yang menyusun antara lain Erwin Aksa sendiri dan pengacara Sandiaga Rikrik Rizkiana. Surat perjanjian ini dibuat atas dorongan paman Erwin Aksa, yakni politikus Zaki Yusuf Kala. Menurut Erwin, perjanjian pembagian tugas serupa pernah dibuat Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala saat keduanya mencalonkan diri di pemilihan presiden 2004 silam. Ketiga adalah surat perjanjian hutang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Adanya perjanjian ini juga diungkap Erwin Aksa di tayangan Akbar Faisal. Erwin mengatakan Anies Baswedan menekan surat untuk meminjam uang sebesar 50 miliar dari Sandiaga Uno di Pilkada 2017. Uang itu digunakan untuk membiayai logistik Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Surat perjanjian hutang piutang ini disusun oleh Rikrik yang belakangan diangkat menjadi Komisaris Perumda Pasar Jaya saat Anies menjadi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Baik Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno belum menjelaskan tentang dua surat perjanjian terakhir di atas. Akbar Faisal sendiri mengatakan akan mengundang Anies dan timnya untuk memberikan klarifikasi.